Kebijakan Anies dan juga Sandi yang dulu pada saat masa kampanye dianggap mustahil adalah dengan mewujudkan kepemilikan rumah di Jakarta dengan DP 0%, banyak dicibir. Namun beberapa waktu yang lalu akhirnya Anies dan juga Sandi membuktikan akan membuktikan adanya peletakan batu pertama. Wilayah rumah dengan DP 0% ini merupakan rumah susun dan wilayah di Jalan Haji Naman di daerah Pondok Kelapa. Saya ke Pak Pipin dulu, dari Ketua DPP PKS. Anda melihat dengan DP rumah 0% ini, kalau Anda melihat ini hal yang baik atau mungkin sebenarnya ada hal-hal lain yang harus diperhatikan? Baik, jadi untuk menilai 100 hari kinerja pemerintahan Gubernur Anies Sandi sebetulnya sangat pendek. Tetapi kita melihat PKS sejak awal sebagai pengusung, partai pengusung pada Pilkada DKI kemarin, support, mendukung 100% kinerja yang telah dilakukan oleh Anies Sandi. Kita bisa melihat bahwa yang dilakukan oleh Anies Sandi itu memperlihatkan komitmennya terhadap janji-janji politik kampanye. Bagi seorang pemimpin itu sangat penting memenuhi janji itu. Karena apa? Kalau ingkar berarti khianat. Itu bukan pemimpin yang berhasil. Dan kita melihat janji DP 0% itu ditepati oleh 100 hari. Anies Sandi ketika 100 hari itu. Yang kedua, melihat DP 0%, maka kita akan melihat bagaimana keberpihakan Anies Sandi kepada warga Jakarta. Selama ini kebijakan yang sebelumnya lebih kepada sewa, sewa, dan sewa. Kapan kira-kira warga Jakarta itu bisa memiliki tanah, bisa memiliki bangunan rumah? Dengan DP 0% itu keberpihakan kepada rakyat kecil dan kepada keadilan itu diperlihatkan oleh Anies Sandi. Oke, ada banyak yang mengkritik bahwa rupanya rumah ini kemungkinan hanya bisa dicicil oleh mereka yang gajinya 3,6 juta sampai dengan 7 juta. Apa kabar dengan orang-orang yang mungkin gajinya lebih kecil daripada 3,6 juta? Saya kira harus melihat bahwa janji beliau itu dari awal memang untuk DP 0% itu tidak pernah menyampaikan bahwa itu untuk penghasilan misalnya 3 UMP begitu. Jadi yang beliau sampaikan memang sekitaran 7 juta. Tapi kalau kita melihat bahwa ini adalah start awal. Kita ada harapan kepada pemimpin Jakarta saat ini berusaha untuk berpihak kepada masyarakat agar mereka memiliki rumah, mereka tidak nyewa, mereka adalah tuan rumah di Jakarta ini dan berhak untuk itu. Jadi saya kira ke depan juga program-program dan kebijakan Pak Anies ini akan memperlihatkan keberpihakan itu. Kalau kemudian dengan warga yang gajinya mungkin hanya 2 juta ke bawah atau lebih kecil dari 3 juta, bagaimana mereka untuk mendapatkan tempat tinggal di Jakarta? Karena kan kemarin sudah terlanjur terbuai dengan adanya janji kampanye ini, Pak Pipin. Betul, jadi yang harus dipahami, sejak awal Pak Anies dan Pak Sandi tidak pernah mengatakan bahwa program DP 0% itu untuk penghasilan rendah begitu. Memang untuk penghasilan kurang lebih di angka 7 juta, itu janjinya. Jadi beliau berusaha untuk mendapati janjinya. Dan saya kira ini masa waktu masih lama, baru 100 hari dari 5 tahun. Dan saya kira Pak Anies dan Pak Sandi yang kami usung itu akan berusaha untuk memikirkan bagaimana program untuk masyarakat kecil itu bisa terpenuhi. Oke, Bu Yuka, ada masukan Bu terkait dengan program DP rumah 0%? Ya, jadi memang benar kata Mas Pipin ya, kalau misalnya kita mau menyatakan 100 hari ini memang terlalu singkat, terlalu sempit untuk menyatakan ini berhasil apa tidak. Nah, kami pun Partai PD Perjuangan, khususnya fraksi PD Perjuangan yang di DPRD kebetulan memang mayoritas dari kami, itu juga melihat ini sama seperti tadi mungkin Bang Tigor sampaikan ya. Jadi ada beberapa yang kita garis bawahi, kita tidak ingin dalam 100 hari kesannya sudah menepati janji-janji yang memang dijanjikan pada saat kampanye, tapi ternyata kenyataannya nanti itu yang kita khawatirkan. Kenyataannya hanya memberikan ibaratnya PHP lah gitu ya, memberikan harapan-harapan yang mungkin susah dijangkau juga nantinya. Nah, kami sih sebenarnya lebih dalam fungsi pengawasan kami. Jadi dalam 100 hari ini kita tidak mendetailkan janji-janjinya Pak Anies dan Pak Sandi, tetapi apa yang memang kekhawatiran kita mengkritisi, mungkin lebih mengkritisi lagi karena kita kebetulan juga partai yang tidak pada saat kemarin bukan pendukung ya? Bukan pendukung, tapi
2017 setelah pemilu kemarin udah selesai ibaratnya. Jadi apapun keputusan yang memang dirasa itu pro kepada masyarakat Jakarta untuk membangun Jakarta, kita dukung. Tetapi yang menurut kami masih ibaratnya masih belum jelas, mungkin tadi masih belum terintegrasi betul, jangan sampai sporadis dan lain-lain, itu harus kami kritisi. Nah, terkait DP 0%, waktu di kampanye janji memang mungkin tidak, kita semua menangkapnya itu adalah untuk masyarakat kecil ibaratnya, pro masyarakat kecil, tidak ada tuh masyarakat menengah atau apa, karena tidak anggapannya menyebutkan berapa tidak menyebutkan gajinya gimana. dan Jadi harapan penghasilannya. masyarakat Jakarta kan pastinya semua Semuanya khususnya bisa yang dapat. kecil bisa mendapatkan satu rumah dengan DP 0%. Tapi kenyataannya sekarang juga memang masih setelah kita tanyakan mengenai konsep dan sebagainya, memang ternyata masih belum sampai ke masyarakat bawah, tapi masyarakat berpenghasilan menengah. Nah, ini juga Cukup puaskah PDIP dengan jawaban itu? kebetulan sih belum puas ya, karena kita sangat berharap sekali ini kalau cerita keadilan itu pasti keadilan seluruhnya gitu. Jadi kita dari masyarakat menengah sampai ke atas. Nah, kita makanya menggarisbawahi kenapa tidak fokus aja dulu untuk kita benahi untuk masyarakat yang kecil dulu. Mungkin memang belum bisa memiliki rumah, tetap kita tata dengan rusunawa. Contoh program-program yang sebelumnya mungkin. Jadi ini kita menggarisbawahi kesinambungan dari yang pemerintah sebelumnya yang mungkin udah lebih menata dengan konsep yang lebih baik. Kayak misalnya kita dengan adanya beberapa rusunawa, rusunami yang akhirnya dipindahkan dari masyarakat pinggir kali dan sebagainya menjadi ke satu tempat yang mungkin cukup dianggap kita layak, kita subsidi dia dengan KJP, udah gitu juga dengan fasilitas-fasilitas yang membantu, bukan memberikan ibaratnya kita memfasilitasi lah kita dengan lingkungan yang cukup aman, nyaman buat keluarganya, terus kendaraannya juga mungkin dengan pakai KJP Apakah dan Bu sebagainya. Yuke ingin mengatakan bahwa sebenarnya ada sesuatu kebijakan yang dari gubernur sebelumnya tidak dilanjutkan oleh gubernur sekarang? Ya kalau kita ngelihat Tidak itu berkesinambungan. ada beberapa yang kesannya kok seperti menghiraukan, tidak melanjutkan, tidak memfokuskan. Ada yang bagus, kenapa tidak diteruskan? Terus ada membuat satu baru, ya ada beberapa kebijakan yang akhirnya nggak fokus gitu. Kayak misalnya DP 0% ini, dia bukan memaksakan ya, kita juga mungkin ada konsep karena ini juga baru peletakan batu pertama dan seperti Bang Tigor tadi bilang masih ada waktu. Kita lihatlah sampai 6 bulan ke depan bagaimana realitasnya dan masyarakatnya sejauh apa bisa tertampung dan antusias masyarakat seperti apa. Nah, tapi ada beberapa yang juga yang sudah ditata kok agak tidak difokuskan lagi gitu, tidak dihiraukan lagi. Nah, kita sih berharap kenapa tidak. Ini kasusnya di mana, Bu? Yang Anda melihat bahwa tidak dihiraukan lagi? Bukan tidak dihiraukan lagi, maksudnya jadi langsung beralih semua fokus terkait dengan pembangunan rumah DP 0%. Dengan ada beberapa rusun-rusun yang mungkin harus kita benahi lagi gitu, atau kita perbanyak lagi. Kenapa nggak kita buat di beberapa tempat-tempat yang kosong itu untuk lebih memperbanyak rusun-rusunawa atau rusunami untuk masyarakat yang lebih berpenghasilan menengah ke bawah gitu. Oke, baik, kita lanjutkan lagi terkait dengan pembahasan kontroversi rumah dengan DP 0%. Selanjutnya nanti kita juga akan membahas terkait dengan adanya pencabutan hak guna bangunan di Pulau Reklamasi yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.